untuk sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pencatatan single entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak ibu yang baik dan soleha kelas 11 AK SMK Rahayu Mulyo tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar kalian? Insya Allah sehat semuanya kan? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa sholat dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sebelum ibu menyampaikan materi, izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu, Ibu Dwi Siti Lestari. Baiklah, ibu akan menyampaikan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kelas 11 AK dengan materi pembelajaran akuntansi keuangan pemerintah daerah. Di sini ada kompetensi dasarnya. Kalian bisa lihat. Yang pertama adalah memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi pemerintah daerah. Kemudian ada menganalisis transaksi, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan akuntansi dan ekuitas dana daerah. Kemudian mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kemudian melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kemudian di dalam materi pembelajaran ini kalian diharapkan untuk atau tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan teknik dan sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Yang kedua adalah mengidentifikasi pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang persamaan akuntansi, analisis pengaruh transaksi kepersamaan akuntansi. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan tentang rekening buku besar. Kemudian, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jadi, akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan teknik dan sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Kalau menurut Mardiasmo, teknik pencatatan akuntansi keuangan daerah terdiri dari 5. Yang pertama adalah akuntansi anggaran. Maksudnya di sini adalah merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Yang kedua adalah akuntansi komitmen. Maksudnya di sini adalah pencatatan akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat diorder. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi dana. Di sini akuntansi dana terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah dana yang terdapat atau dapat dibelanjakan. Kemudian yang kedua adalah dana yang tidak dapat dibelanjakan. Kemudian ada akuntansi kas. Kemudian ada akuntansi akrual. Di sini untuk perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas, yang pertama adalah cash basis. Yang kedua adalah accrual basis. Yang ketiga adalah pendapatan. Dan yang keempat
adalah biaya. Kemudian untuk sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pencatatan single entry. Maksudnya di sini adalah transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Kemudian kalau penambahan dicatat di sisi sebelah kanan. Kemudian untuk pencatatan double entry, di sini maksudnya adalah dicatat sebanyak 2 kali. Maksudnya membentuk suatu perkiraan dua sisi berlawanan, yaitu sisi debit dan sisi kredit secara berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan triple entry. Maksudnya di sini adalah pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Di sini menurut Sony Lohu dan Sugianto terdapat ciri-cirinya. Yang pertama adalah sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Kemudian yang kedua adalah sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Maksudnya di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Kemudian yang ketiga adalah sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan sistem yang lama, Makuda. Ciri-cirinya kenapa tidak dapat dipakai lagi? Alasannya yang pertama adalah tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. Kemudian yang kedua, tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas, sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak memakai sistem yang lama? Karena tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan PP 105/2000. Kemudian yang keempat adalah tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. Kemudian untuk analisis pengaruh transaksi kebersamaan dasar, kebersamaan akuntansi, di sini ada rumusnya. Yang pertama adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kalian bisa belajar di persamaan dasar akuntansi kelas 10 AK. Kemudian di sini untuk rekening buku besar, bentuknya ada 3 macam. Yang pertama adalah bentuk sekontrol. Maksudnya di sini sekontrol adalah formatnya tanggal keterangan ref jumlah, tanggal keterangan ref jumlah. Kemudian ada yang dinamakan dengan bentuk huruf T. Maksudnya di sini yang lebih sederhana dari bentuk sekontrol. Kemudian di sini ada bentuk saldo. Formatnya adalah tanggal keterangan ref mutasi sisi debit dan kredit, kemudian saldo sisi debit dan kredit. Kemudian dari ketiga bentuk buku besar ini dapat digunakan secara bergantian dalam modul. Kemudian dapat disimpulkan ada 7 jenis akun. Maksudnya di sini adalah misalnya jenis akun aset, saldo normalnya adalah debit. Kalau bertambah di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Kemudian untuk jenis akun kewajiban, saldo normalnya adalah di sisi kredit. Kemudian kalau bertambah di sisi kredit, kalau berkurang ada di sisi debit. Kemudian ada yang dinamakan dengan ekuitas dana. Maksudnya di sini adalah bertambahnya atau saldo normalnya adalah di sisi kredit, kemudian bertambahnya di sisi kredit, berkurangnya di sisi debit. Kemudian ada yang dinamakan dengan jenis akun pendapatan, bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Kemudian ada penerimaan pembiayaan, saldo normalnya adalah kredit, kemudian bertambah di kredit, kemudian berkurang di debit.
Kemudian ada yang dinamakan dengan jenis akun yang keenam adalah belanja. Saldo normalnya ada di sisi debit, kemudian ada penambahan atau bertambah di sisi debit, kemudian berkurang ada di sisi kredit. Kemudian ada yang dinamakan dengan pengeluaran pembiayaan. Saldo normalnya ada di sisi debit, kalau bertambah di debit, kemudian kalau berkurang ada di sisi kredit. Kemudian ada yang dinamakan dengan kode rekening buku besar. Maksudnya di sini untuk mempermudah mengenali masing-masing akun yang disediakan. Di sini untuk aktiva diberi nama atau diberi nomor yang diawali dengan angka 1. Kemudian untuk kewajiban atau utang diawali dengan angka 2. Kemudian ekuitas dana diawali dengan angka 3. Kemudian ada pendapatan diawali dengan angka 4. Kemudian ada belanja diawali dengan angka 5. Kemudian ada penerimaan pembiayaan yang diawali dengan angka 6. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan yang diawali dengan angka 7. Kemudian ada yang dinamakan dengan jenis rekening, menurut informasinya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akun real atau real account. Ini bisa dilihat di dalam laporan neraca, meliputi akun aset, kewajiban utang, dan ekuitas dana. Kemudian ada akun nominal atau nominal account. Ini ada di laporan realisasi anggaran. Ini meliputi akun pendapatan, beban, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian Ibu dapat menyimpulkan bahwasannya dari materi yang sudah disampaikan, yang pertama adalah menurut Mardiasmo, teknik akuntansi keuangan daerah terdiri dari akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Kemudian sistem pencatatannya ada 3. Yang pertama adalah single entry, double entry, kemudian ada triple entry. Kemudian persamaan akuntansinya rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Kemudian yang keempat adalah aspek pengaruh transaksi pada unsur dari laporan keuangan terdiri dari pencatatan atas saldo awal, aset, utang, dan ekuitas dana. Pemda menerima pendapatan dari berbagai sumber. Kemudian Pemda menerima dana dari pemerintah pusat, membayar belanja-belanja, dan menerima uang dari aktivitas pembiayaan. Alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran akuntansi keuangan pemerintah daerah. Tolong kalian kerjakan soal atau latihan di sebelah kanan Ibu. Kalau sudah selesai, tolong kirim jawaban kalian ke alamat email Ibu dwisitilestari48@gmail.com atau box di bawah ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.